Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Hal ini sangat penting bagi junior ini. Berdasarkan perjanjian, 10 pelet ini akan dijual kepada serikat pedagang terhormat Anda dengan harga 10 kg kristal ilahi berurat ungu. Pada saat yang sama, jumlah pelet yang saya siapkan untuk dilelang akan dikurangi menjadi 20. Ziyi menyimpan 10 pelet tuan dan menatap Yunce dengan serius. Dia tahu bahwa pemuda ini cerdas dan cerdik dan pasti telah menemukan sesuatu dari percakapan mereka tadi. Dia tidak membicarakannya dan hanya membalik telapak tangannya. Formasi mendalam muncul dan cincin spasial ungu tua didorong ke arah Yunce. Di dalamnya ada 10 kg kristal ilahi berurat ungu. Yunce mengambil cincin berisi kristal ungu dan memindainya dengan cepat sebelum menyimpannya ke dalam mutiara racun langit. Lalu, dia tersenyum pada Ziyi. 10 kg kristal ilahi berurat ungu, kristal ilahi Lo. Mendapatkannya begitu saja, terlalu mudah. Yunce, setelah menyelesaikan masalah ini dengan Sekte Divine Phoenix, apakah kamu akan berkunjung ke Supreme Ocean Palace? Ziyi bertanya dengan mata penuh perhatian. Memang benar, Yunce mengangguk. Junior ini juga secara kasar mengetahui di mana lokasi umum Supreme Ocean Palace berada. Sebenarnya kamu tidak perlu terburu-buru. Ziyi tersenyum tipis. Dalam waktu 5 bulan, Istana Samudera Agung akan mengadakan konferensi pedang iblis dan Anda termasuk di antara mereka yang diundang. Undangan mengenai hal ini akan diserahkan kepada Anda dalam waktu 2 bulan. Oh, konferensi pedang iblis. Apa itu? Yunce bertanya dengan kaget. Dan mengapa mengundangku? Hoho, soal ini, tanpa izin orang tua ini, tidak nyaman untuk mengungkapkannya. Namun bila saatnya tiba, Anda bisa bertanya kepada orang yang menyampaikan undangan tersebut, mungkin dia bisa mengatasi kebingungan Anda. Oh, Yunce sedikit menganggukkan kepalanya. Hatinya dipenuhi kebingungan, tapi dia tidak melanjutkan bertanya. Jika demikian, maka akan merepotkan junior untuk melanjutkan kunjungan ini. Saya akan menunggu kabar dari Supreme Ocean Palace dengan tenang. Hingga saat ini, meski dia masih belum mengetahui kabar apapun mengenai Chu Yue-chan, semua tujuannya yang lain telah terpenuhi. Dia bahkan secara mengejutkan mendapatkan informasi tambahan mengenai bunga udumbara akhirat serta berita membingungkan sehubungan dengan konferensi pedang iblis. Yunce berdiri dan menangkupkan tinjunya ke arah Ziyi. Junior ini sudah cukup lama menyusahkan senior Ziyi, sudah waktunya aku pergi. Apakah ayah mertuaku Xia Hongyi saat ini berada di dalam serikat pedagang? Hoho, Ziyi sepertinya sudah tahu bahwa dia akan bertanya tentang Xia Hongyi. Dia tersenyum ringan, menjentikkan jarinya, dan sekitar 6 meter di belakangnya, formasi kuning yang dalam diam-diam muncul di sana. Dia berada di Merchant Guild level pertama dan sudah menunggumu cukup lama. Anda akan dapat melihatnya setelah Anda masuk. Terima kasih, Senior Ziyi. Yunce menganggukkan kepalanya dengan rasa terima kasih, memberikan senyuman pada ketiga gadis muda di sampingnya, lalu berbalik dan berjalan ke dalam formasi yang dalam. Lampu kuning menyala, dan Yunce menghilang ke dalam formasi. Ziyi sedikit tertegun selama beberapa saat sebelum perlahan duduk. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat rumit. Setelah beberapa saat, dia mengulurkan tangannya dan dengan hati-hati mengambil pelet tuan. Setelah dia memeriksanya dengan cermat, dia bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah, harta pelet yang begitu besar namun dapat diperoleh dengan begitu mudah. Ini benar-benar sesuatu yang menggemparkan, terlebih lagi, bahkan belum diberi nama. Pelet ini memancarkan 6 jenis aura berbeda, dan setiap aura berbeda, kekuatannya berbeda-beda. Pelet membantu seseorang menjadi tuan, membantu dalam perjalanan menjadi raja, dan tidak ada risiko mendasar. Itu bisa disebut kaisar pelet generasi ini, jadi sebut saja. Pelet kaisar 6 rasa.
Dengan kilatan cahaya yang dalam, Yunce diteleportasi ke tingkat pertama dari Black Moon Merchant Guild. Sebagai level terendah dalam Black Moon Merchant Guild, aura tempat ini secara alami tidak setebal atau meresap seperti di level ke-7. Yunce memperhatikan sekelilingnya, ini adalah apartemen satu kamar yang sederhana namun elegan, dan kemungkinan besar berfungsi sebagai kamar tamu biasa. Namun dia tidak berhasil melihat ruangan itu dengan baik karena pandangannya tertuju pada suatu titik tertentu. Seorang pria parubaya dengan penampilan halus perlahan berdiri dari ruang kerja kayu berwarna merah tua dan tersenyum lembut padanya, "CR, kamu sudah datang." Mulut Yunce terbuka saat dia merasakan hidungnya berkerut. Dia dengan cepat melangkah maju sebelum berlutut, "Paman Xia." Dia segera berhenti sejenak sebelum mengubah cara bicaranya, "Ayah mertua, saya akhirnya bisa bertemu kembali dengan Anda sekali lagi." "Haha, tolong berdiri." Xia Hongyi mengulurkan tangan dan mengangkat Yunce saat dia mengukurnya dengan tatapan hangat sebelum dengan riang mengakuinya, "Hanya dalam sekejap mata, lebih dari 6 tahun telah berlalu, dan kamu juga telah tumbuh dewasa. Meskipun penampilanmu tetap tidak berubah, ketika kamu menikah dengan King Yue, kamu hanya setinggi dahiku, tetapi sekarang kamu sudah setengah kepala lebih tinggi dariku." Memang benar, sejak hari dia diusir dari klan Xiao, dia tidak melihat Xia Hongyi. Terlebih lagi, ketika dia kembali ke kota Floating Cloud dan ingin mengunjungi Xia Hongyi, dia mengetahui bahwa dia sudah lama meninggalkan rumah dan keberadaannya saat ini tidak diketahui. Tidak hanya itu, ketika Yunce tiba di kota Phoenix 3 tahun yang lalu, dia mengetahui secara kebetulan bahwa Xia Hongyi sebenarnya tinggal di persekutuan pedagang bulan hitam, namun pada saat itu, dia tidak sanggup menghadapi Xia Hongyi, jadi dia tidak bertemu dengannya, dan sekarang, 6 tahun telah berlalu sejak pertemuan ini. Yunce tidak mendeteksi adanya perasaan negatif seperti kesuraman atau kesendirian dari Xia Hongyi, sebaliknya, dia tampak memiliki ketenangan yang sederhana dan elegan. Hal ini membuat Yunce sangat gembira, dan dia tertawa sambil berkata, "Jika kita berbicara tentang tumbuh dewasa, Yuanba adalah orang yang benar-benar telah dewasa. Jika ayah mertua melihat Yuanba sekarang, kamu mungkin tidak bisa mengenalinya." "Oh, jadi maksudnya kamu pernah melihat Yuanba baru-baru ini?" Xia Hongyi bertanya ketika senyumnya menjadi lebih hangat dan matanya bersinar karena keprihatinan yang mendalam. "Ya," Yunce menganggukkan kepalanya dengan berat. Persekutuan Pedagang Bulan Hitam memiliki jaringan informasi paling komprehensif di benua langit yang mendalam, jadi dia yakin bahwa Xia Hongyi selalu mengikuti perkembangan keadaan saat ini. Yuanba benar-benar telah menjadi pria yang luar biasa. Saat ini dia sedang mengawasi garis pertahanan terakhir Blue Wind Nation, dan di pundaknya terdapat beban terberat dan paling mulia dari Blue Wind Nation, selama dia masih ada. Bahkan jika Divine Phoenix Empire melemparkan seluruh pasukan ke arahnya, mereka bahkan tidak akan bisa mengambil setengah langkah ke kota kekaisaran kita. "Bagus, itu benar-benar bagus." Xia Hongyi dengan ringan menganggukkan kepalanya, dan rasa bangga serta kepuasan yang mendalam terpancar dari senyuman tenangnya. "Setelah Blue Wind Nation kita lolos dari bencana ini dan mendapatkan kembali kejayaannya, kalian berdua dapat bersatu kembali sekali lagi, hari itu pasti tidak lama lagi." "Yuanba," Xia Hongyi bergumam pelan dan menghela nafas pelan yang membawa terlalu banyak emosi kompleks di dalamnya. Tak seorang pun akan berpikir bahwa, termasuk Xia Hongyi, ayahnya sendiri, bahwa Xia Yuanba yang hadiahnya hanya bisa disebut biasa di kota awan terapung, dan yang telah menjadi bahan tertawaan istana mendalam Blue Wind, dalam kurun waktu beberapa saat, beberapa tahun yang singkat, bangkit seperti burung phoenix, sekarang berdiri di puncak benua langit yang mendalam, dan bahkan menyebabkan 4 tempat suci menjadi pucat karena terkejut dan takjub. Sementara orang lain terkejut dan tidak percaya pada transformasi Xia Yuanba, emosi Xia Hongyi tampak jauh lebih kompleks dari itu.
Keduanya duduk saling berhadapan, dan kedua pria itu bersemangat. Yun Che selalu menjunjung tinggi Xia Hongyi karena, selama bertahun-tahun dia tinggal di Floating Cloud City, dia hanya pernah menjunjung dua orang dari generasi yang lebih tua. Yang pertama adalah kakeknya, Xiao Lai, dan yang lainnya adalah Xia Hongyi. Alasan utamanya adalah, selain kerabat terdekatnya, Xia Hongyi adalah satu-satunya orang yang menunjukkan perhatian dan kepedulian yang tulus kepada orang cacat ini. Dan orang yang selalu lembut ini tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun untuk menentangnya, pernikahan antara putrinya yang jenius dan orang cacat ini. Faktanya, dia telah mengatur sebagian besar pernikahannya sendiri. Dan setelah melalui dua kehidupan yang penuh dengan keluhan, Yun Che lebih jelas dari siapapun tentang betapa berharganya kehangatan yang tulus dalam menghadapi cemoohan dan penghinaan universal. Ketika Xia Qingyue memasuki Frozen Cloud Asgard dan Xia Yuanba menghilang, pukulan yang diberikan kepada Xia Hongyi pada saat itu terlalu berat. Untuk melacak Xia Yuanba, dia telah meninggalkan bisnis keluarganya, meninggalkan kota Floating Cloud, dan menggunakan kesempatan yang ditinggalkan oleh leluhurnya untuk bergabung dengan Black Moon Merchant Guild. Belakangan, dia bahkan memanfaatkan kesempatan untuk memasuki markas besar persekutuan pedagang bulan hitam itu sendiri. Selama beberapa tahun terakhir di Black Moon Merchant Guild, dia mengulangi rutinitas yang sama setiap hari. Dia akan bertemu orang yang berbeda, dan setiap hari dia mencoba mencari berita tentang anak-anaknya dan Yun Che, dan ini menyebabkan hatinya menjadi semakin damai. Ayah mertua, saya punya pertanyaan yang sedang saya coba cari jawabannya. Tapi sebagai seorang junior, aku benar-benar tidak yakin apakah aku harus menanyakan hal ini sejak awal. Menghadapi Xia Hongyi, Yun Che benar-benar ingin menyuarakan keraguan yang telah lama mengganggu hatinya. Tetapi meskipun dia sudah memutuskan akan melakukannya, dia masih ragu ketika harus benar-benar mengajukan pertanyaan, karena, bagaimanapun juga, kemungkinan besar itu adalah hal yang paling sensitif bagi Xia Hongyi. Kamu ingin bertanya tentang Ibu Yuanba dan King Yue, kan? Xia Hongyi berkata dengan lembut sambil menatap Yun Che. Ekspresi kaget muncul di wajah Yun Che. Haha, tidak peduli siapa itu, mereka pasti akan menganggapnya aneh. Xia Hongyi berkata sambil tertawa sopan, tapi setelah itu, kekecewaan dan frustrasi muncul di wajahnya saat dia melanjutkan, Yuanba dan King Yue jelas terlahir dalam keluarga pedagang, dan keluarga Xiaku telah menjadi pedagang selama beberapa generasi. Nenek moyang saya, almarhum ayah saya, dan bahkan saya sendiri, kami hanya mencoba-coba secara mendalam dan tidak tertarik pada hal itu. Namun, King Yue telah memiliki bakat yang sangat tinggi terhadap cara yang mendalam sejak muda, dan Yuanba, dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan bakat yang jauh melampaui bakat manusia biasa. Yun Che terdiam sejenak sebelum mengangguk ringan. Karena saya tahu lebih banyak tentang urusan pribadi keluarga Anda, saya selalu punya lebih banyak pertanyaan daripada orang lain. Saya sudah tahu bahwa Yuanba memiliki kekuatan khusus yang dikenal sebagai Vena Ilahi Kaisar Tirani. Aku tidak yakin apa arti pembuluh darah ilahi Kaisar Tirani, tapi yang aku tahu adalah bahwa praktisi mendalam nomor satu di benua langit yang mendalam, Kaisar Suci dari Suaka Raja Absolut sangat memikirkan Yuanba. Dan 3 tahun lalu, ketika keberadaannya akhirnya terungkap, hal itu menyebabkan gelombang kejut yang melanda 3 tempat suci lainnya. Selama 3 tahun ini, banyak orang yang mencoba menggali latar belakangku secara terbuka atau diam-diam, menyelidiki sejarah dan tingkat kekuatanku. Tapi semuanya kembali dengan tangan kosong, haha. Xia Hongyi menggelengkan kepalanya pelan, dan saat dia tertawa kecil, ekspresi wajahnya bukanlah ekspresi ketidakberdayaan, itu justru merupakan ekspresi mencela diri sendiri yang tidak akan dipahami orang lain.
Berbagai tanggapan Xia Hongyi dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak terkejut dan juga tidak dapat menerima bakat menantang surga yang telah ditunjukkan oleh putranya Xia Yuanba dan putrinya Xia Qingyue. Sebaliknya, perasaan umum yang didapat Yun Ce darinya adalah perasaan melankolis yang mendalam. Dia akhirnya membuka mulutnya dan menjawab, "Saya sebenarnya hanya memiliki rasa ingin tahu sekilas mengenai hal-hal ini. Jadi jika ayah mertua tidak ingin membicarakannya, tidak apa-apa." Itu terjadi pada musim dingin 25 tahun yang lalu. Sebelum suara Yun Ce benar-benar jatuh, Xia Hongyi segera bangkit. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit-langit hijau ruangan itu, dan matanya dengan cepat menjadi kabur. "Saya baru saja mendapatkan kesepakatan besar di luar kota, dan hari sudah mulai gelap saat saya berangkat pulang. Namun saat itulah saya tiba-tiba menemukan diri saya berada di tengah badai salju. Hawa dingin yang pahit sulit untuk ditahan, dan untuk kembali ke kota awan terapung sebelum hari gelap, aku memilih untuk mengambil jalan pintas dan melintasi beberapa bukit yang diketahui dihuni oleh binatang-binatang besar yang berbahaya. Namun kami tiba-tiba berhenti di tengah perjalanan, dan pelayan keluarga saya melaporkan kepada saya bahwa mereka telah menemukan seseorang yang pingsan di salju di depan kami. Itu adalah seorang gadis muda yang kelihatannya seumuran denganku. Dia berpakaian serba putih, tapi setengahnya berlumuran darah. Pada saat itu, saya baru berusia 20 tahun lebih, namun terlahir dalam keluarga pedagang. Prinsip bahwa seorang pedagang tidak boleh melibatkan dirinya dalam urusan seorang praktisi yang mendalam, telah ditanamkan secara mendalam ke dalam diri saya sejak masa kanak-kanak. Menyelamatkan seseorang yang jelas-jelas dikejar oleh musuh-musuhnya dan yang latar belakangnya sama sekali tidak diketahui adalah hal yang sangat tabu bagi seorang pedagang. Tapi gadis itu tidak hanya sangat cantik, dia juga memiliki watak unik yang tidak mungkin digambarkan. Saat dia terbaring tak sadarkan diri di tengah salju, napasnya seringan halus dan dia terlihat sangat lemah sehingga membuatku merasa terdorong untuk melindunginya. Pada akhirnya, aku memutuskan untuk menyelamatkannya dan membawanya kembali bersamaku ke kota Floating Cloud, meskipun pada saat itu aku sudah sangat jelas bahwa tindakanku kemungkinan besar akan menyebabkan tragedi besar menimpaku. Yun Ce mendengarkan dalam diam, dan dia kemudian tahu bahwa gadis yang diselamatkan Xia Hongyi sebenarnya adalah Xia Yuanba, ibu Xia Qingyue. Tidak kusangka mereka bertemu dengan cara yang begitu dramatis. Tapi siapa dia dan status apa yang dia miliki? Setelah saya membawanya pulang, dia tidak terbangun dalam waktu yang lama dan kekuatan hidupnya terus melemah. Jadi saya mencari dokter terkenal kemana-mana, dan saya bahkan melakukan banyak perjalanan ke kota New Moon untuk mencari dokter. Namun setiap dokter yang datang mengatakan bahwa kekuatan hidupnya telah benar-benar habis dan mereka tidak mampu membalikkan keadaan yang menyedihkan ini. Dan setelah 7 hari penuh, bahkan ketika aku mulai kehilangan harapan, dia tiba-tiba berhasil bangun, dan setelah dia sadar kembali, dia tidak hanya sangat lemah, tapi dia juga kehilangan semua ingatannya. Kehilangan semua ingatannya, kata Yun Ce sambil alisnya menyatu dengan erat. Benar, dia tidak tahu kenapa dia terluka, dia juga tidak tahu dari mana dia berasal atau bahkan identitasnya sendiri. Mungkin karena dia menderita kehilangan ingatan akibat luka di kepala. Namun setelah itu, dia tetap bersama keluarga Xia, dan karena kondisi fisiknya sangat lemah, dia jarang meninggalkan rumah sama sekali. Akulah yang secara pribadi merawatnya, dan untuk merawatnya agar kembali sehat, aku tidak perlu mengeluarkan biaya apapun untuk mendapatkan obat berharga apapun yang bisa kutemukan. Tapi yang aneh adalah tidak peduli tonik apapun yang dia minum, pada akhirnya, dia masih sangat lemah. Bahkan berjalan kaki ringan pun akan membuatnya kehabisan napas. Tapi yang beruntung adalah dia tidak menunjukkan tanda-tanda penyakit lain. Beragam tonik, dan bahkan tonik utama, tapi dia masih tetap lemah.
Dan pada saat yang sama, dia tidak menunjukkan tanda-tanda penyakit lain. Jarak antara alis Yunce mengencang, dan seringai bingung muncul di wajahnya. Dan karena aku bertemu dengannya di tengah salju di malam musim dingin, aku memberinya nama Dong Yue. Sangat menyenangkan bahwa musim panas nama keluarga saya berhubungan dengan musim dingin miliknya. Saya bersamanya sepanjang hari, dan kami menjadi terang kehidupan satu sama lain. Meskipun saya tidak pernah mengetahui siapa dia sebenarnya atau dari mana asalnya, saya tidak dapat mengendalikan perasaan saya sendiri, dan 2 tahun kemudian, dia dan saya menjadi suami istri. Selain itu, tidak lama setelah itu, dia hamil, dan karena tubuhnya terlalu lemah, dokter tersebut menyarankan dia untuk meninggalkan anaknya dan jika dia tidak melakukannya, persalinan akan sangat berbahaya. Saya juga memberinya nasihat yang sama, tetapi dia bersikeras untuk melahirkan anak tersebut, dan hanya dalam waktu 7 bulan, dia tiba-tiba mengalami persalinan dini dan melahirkan King Yue. Mungkin karena kelahirannya yang prematur dan kondisi ibunya yang lemah, tetapi ketika King Yue lahir, dia tidak bergerak atau menangis, dan seluruh tubuhnya sedingin es. Namun saat bidan dan dokter hendak menyatakan bayinya meninggal, kami sangat beruntung karena ayahmu, Xiao Ying, bergegas turun dan menemukan bahwa King Yue masih bergantung pada benang kehidupan, jadi dia mencurahkan seluruh energinya yang dalam, ke dalam tubuh King Yue, melindungi jantungnya dan kesempatan terakhirnya dalam hidup. Karena Xiao Ying mengerahkan seluruh upayanya untuk menyelamatkannya, King Yue mengalami pemulihan yang ajaib 2 jam kemudian dan mulai menangis. Hati Yunce sangat tergerak, cerita ini sangat terkenal di kalangan penduduk kota awan terapung, dan dia sudah mendengarnya dari Xiao Lai ketika dia masih muda. Justru karena Xiao Ying menyelamatkan nyawa Xia King Yue ketika dia masih muda, Xia Hongyi, di tengah rasa terima kasih yang tak terbatas, menyarankan agar Xia King Yue menikah dengan putra Xiao Ying untuk membayar hutang budi mereka kepadanya. Xia Hongyi menutup matanya sebentar sebelum melanjutkan, awalnya, kami berpikir bahwa King Yue, yang dilanda bencana saat dia dilahirkan, akan menjadi anak yang sangat sakit-sakitan. Namun yang luar biasa adalah sejak saat itu, King Yue menjadi sehat dan bugar dan dia tumbuh tanpa masalah. Selain itu, dia sangat cerdas, dan dia memiliki kebijaksanaan yang jauh melebihi teman-temannya dalam hal kedewasaan. Ibunya juga pulih dengan cepat setelah melahirkannya, dan dalam waktu 1 bulan, dia menjadi sehat seperti orang lain, dan dia tidak lagi menderita kondisi fisik yang lemah. 1 tahun setelah itu, dia melahirkan Yuanba juga. Ketika dia telah mencapai titik ini, Xia Hongyi tiba-tiba berhenti. Pandangannya masih tertuju pada langit-langit, dan matanya benar-benar berkabut, tangannya juga mulai gemetar. Mampu berjalan bergandengan tangan dengan orang yang dicintainya, memiliki seorang putra dan putri, melihat istrinya sembuh total dari penyakit sebelumnya. Dan melihat anak-anak mereka tumbuh dengan selamat dan sehat serta hidup dalam kemewahan yang relatif, di mata siapapun, terutama milik Xia Hongyi, dia sudah memiliki kehidupan paling sempurna yang bisa diminta oleh seorang pria. Xia Hongyi terdiam untuk waktu yang lama, seolah-olah dia benar-benar tenggelam dalam kebahagiaan dan kepuasan yang mengisi periode kebahagiaan dalam hidupnya. Setelah sekian lama, Yunce akhirnya memecah keheningan dengan berkata, "Dan, apa yang terjadi setelah itu?" Kakek memberitahuku bahwa Ibu Yuanba dan King Yue telah meninggal karena sakit, apakah itu benar? Sebelumnya, dia tidak pernah curiga terhadap hal tersebut, karena dia tidak punya alasan untuk curiga. Tapi sekarang setelah dia sampai pada kesimpulan ini, dia tidak lagi punya alasan untuk tidak curiga lagi. Ketika King Yue berusia 4 tahun dan Yuanba berusia 3 tahun, dia pergi, kata Xia Hongyi dengan suara bingung. Dia pergi. Kedua kata itu mengandung banyak arti. Dia terbang seperti bidadari. Yunce kaget mendengar itu.
Pada hari dia pergi, dia tiba-tiba mendapatkan kembali ingatan yang telah tertidur di dalam dirinya selama bertahun-tahun, dan pada saat yang sama, dia memulihkan kekuatan yang tertidur di dalam dirinya juga. Dia tidak tinggal selama sehari, bahkan dia tidak tinggal selama 1 jam, dia pergi begitu saja, dan meskipun dia menangis, dia juga bertekad dan tegas, dia mengatakan bahwa saat dia mendapatkan kembali kekuatannya, auranya telah ketahuan. Dan jika dia tidak pergi, dia akan membawa malapetaka besar menimpaku dan anak-anak kami juga, dan sebelum dia pergi, dia memberitahuku bahwa kami tidak akan pernah bertemu lagi seumur hidup ini, dan dia menyuruhku untuk tidak pernah mencarinya juga, dan memperlakukannya seolah-olah dia sudah. Suara Xia Hongyi dipenuhi dengan rasa sakit yang tak terukur, dan meskipun hampir 20 tahun telah berlalu sejak saat itu, reaksinya membuktikan bahwa dia tidak pernah bisa melupakan atau menemukan pelepasan dari penderitaan ini. Dia mempunyai harta keluarga yang sangat besar, dan dia adalah kepala pedagang di kota awan terapung, namun dia tidak pernah menikah lagi atau mengambil selir. Jadi bisa dibayangkan betapa tak tergantikannya dan pentingnya gadis yang dia beri nama Dongsue itu baginya dan tempat spesial yang ada di hatinya. Lalu, apakah dia menyebutkan, bahkan secara singkat atau samar-samar, tempat dia akan pergi? Yunce bertanya dengan suara kecil sambil merenungkan secara mendalam bagaimana dia bisa menghibur Xia Hongyi yang sekarang. Xia Hongyi tidak menggelengkan kepalanya. Dia hanya menghela nafas kecil, dan dengan suara sekilas seperti kabut musim panas, dia menjawab dengan 5 kata yang telah dia catat dalam-dalam di hatinya. 5 kata yang tidak berarti informasi baru atau mengarah pada hal lain. Alam para dewa. Ketika dia mendengar kata-kata itu, Yunce sangat terkejut dan tidak pulih dalam jangka waktu yang lama. Ketika Yunce akhirnya keluar dari Black Moon Merchant Guild, hari sudah mulai mendekati tengah hari. Dia menatap langit yang cerah dan mempesona dan menghela nafas berat yang penuh dengan emosi. Siapa yang mengira bahwa situasi dengan Ibu King Yue dan Yuanba sebenarnya sangat rumit dan aneh. Tidak heran mereka memiliki bakat bawaan yang menakutkan. Yang satu memiliki pembuluh darah ilahi kaisar tirani sementara yang lainnya memiliki hati kaca berlapis salju dan 9 tubuh yang sangat indah. Tidak kusangka ibu mereka berasal dari tempat seperti itu. Pertama kali aku mendengar nama, alam para dewa, berasal dari Dewa Naga. Dan kali ini, aku benar-benar mendengarnya dari mulut Paman Xia sendiri, kata Yunce sambil menghela nafas panjang. Hatinya gelisah karena kejutan susulan dari wahyu tersebut. Untuk dapat melahirkan anak-anak yang memiliki pembuluh darah ilahi kaisar tirani dan hati kaca bersalju, meskipun wanita itu berasal dari alam para dewa, dia pasti memiliki status yang sangat tinggi di sana, kata Jasmine lembut. Tidak ada wanita yang benar-benar rela berpisah dengan suami dan anak-anaknya selamanya. Dia pasti punya kesulitan tersendiri yang sulit untuk diungkapkan. Yunce bergumam pada dirinya sendiri, jika suatu hari aku bisa pergi ke tempat yang dikenal sebagai alam para dewa, maka mungkin aku bisa mencoba menemukan keberadaannya, meskipun itu hanya untuk Yuanba, dan demi King Yue. Setelah merasakan semangat Yunce bergetar ketika dia bergumam pada dirinya sendiri, Jasmine, yang berada di dalam Sky Poison Pearl, mengangkat alisnya sebelum tiba-tiba bertanya, apakah kamu benar-benar punya rencana untuk melakukan perjalanan ke alam para dewa? Tentu saja, Yunce menganggukkan kepalanya dengan jujur. Lagi pula, aku secara pribadi berjanji kepada Dewa Naga bertahun-tahun yang lalu bahwa aku akan melakukan yang terbaik untuk menemukan dan mencapai tempat yang dikenal sebagai alam para dewa. Satu-satunya alasan mengapa saya dapat memiliki garis keturunan tubuh dan jiwa yang kuat adalah karena dia menghancurkan dirinya sendiri untuk memberikan berkahnya kepada saya. Jadi saya pasti akan memberikan segalanya untuk mencapai apa yang saya janjikan kepadanya.
Namun, jika saya menggunakan seluruh kekuatan saya, tetapi saya tidak dapat mencapai level itu, maka secara alami saya tidak akan berdaya untuk melakukan apapun. Saya menyarankan agar Anda segera membuang gagasan bodoh seperti itu, kata Jasmine dengan nada sedingin es dan dingin. Mengapa demikian? Apakah kamu tidak ingin aku pergi ke sana? Yunche bertanya dengan suara agak terkejut. Sekarang bukan waktunya memikirkan hal seperti itu. Jasmine dengan paksa mengubah topik pembicaraan. Apa yang seharusnya membuatmu bingung adalah hubungan seperti apa yang dimiliki persekutuan pedagang bulan hitam ini dengan Supreme Ocean Palace. Tidak perlu memikirkan hal ini, jawab Yunche sambil berbalik dan memandangi bulan sabit hitam pekat yang menjulang tinggi ke awan. Kekuatan yang berdiri di belakang persekutuan pedagang bulan hitam adalah istana lautan tertinggi, atau mungkin bisa dibilang bahwa persekutuan pedagang bulan hitam adalah awalnya bagian lain dari Supreme Ocean Palace. 3 tempat suci lainnya memiliki rantai pasokan yang sangat besar dan wilayah sumber dayanya sendiri, sementara istana samudera tertinggi terletak di wilayah lautan yang dikelilingi oleh air. Namun posisi mereka di antara 4 tempat suci tidak pernah berkurang, dan mereka bahkan telah melampaui Sun Moon Divine Hall dan Mighty Heavenly Sword Region dan berada di urutan kedua setelah Absolute Monarch Sanctuary dalam hal kekuatan. Jika mereka tidak memiliki sumber daya besar yang terletak di benua utama, bagaimana mereka bisa mencapai posisi seperti itu? Rantai pasokan yang sangat besar ini tentu saja adalah Black Moon Merchant Guild. Ziji seharusnya bisa menebak bahwa aku bisa menyimpulkan hubungan antara persekutuan pedagang bulan hitam dan istana lautan tertinggi dari kata-katanya. Namun, menurutku ini bukan rahasia jika menyangkut tempat suci. Dan pada akhirnya, Ziji dengan paksa membeli 10 pelet tuan dariku dan dengan kejam menipu 3 tempat suci lainnya. Yunche mengelus dagunya dan melanjutkan, saat ini, Supreme Ocean Palace miliknya adalah satu-satunya pemilik 10 pelet tuan sementara 3 tempat suci lainnya harus bersaing untuk mendapatkan 20 pelet yang tersisa. Tidak, Supreme Ocean Palace pasti akan datang untuk mengambil 20 pelet yang masih tersisa, jika tidak, hal itu akan menimbulkan kecurigaan dari 3 tempat suci lainnya. Dalam situasi ini, setiap tempat suci seharusnya bisa mendapatkan 5 pelet, meninggalkan istana samudera tertinggi dengan 15 pelet. Dan Frozen Cloud Asgardku akan memiliki 3000 pelet. Jadi, tempat suci pada akhirnya hanya sebesar ini, hahaha. Saat Yunche melanjutkan perenungannya, semangatnya segera bangkit dan dia mulai melangkah ke arah barat, ke arah sekte Divine Phoenix. Kamu menggunakan harta karun surgawi, mutiara racun langit, untuk menyempurnakan hal-hal seperti itu, namun kamu menggunakannya untuk meremehkan sekelompok kekuatan rendahan. Anda praktis mencemarkan benda suci. Beraninya kamu masih sombong karena itu. Jasmine mendengus dingin dengan rasa jijik yang luar biasa. Sekarang, bagaimana aku harus melunasi utangku? Yunche melihat ke arah sekte Divine Phoenix dan suaranya tiba-tiba menjadi seram. Kota Phoenix terletak di bagian barat laut kota Phoenix Suci, dan merupakan milik kota Phoenix Suci dan berdiri sendiri pada saat yang sama. Itu adalah kota yang unik di dalam kota. Kota Phoenix sama dengan istana kekaisaran Phoenix Suci, keduanya merupakan pilar inti dari sekte Phoenix Suci. Perbedaannya adalah yang satu mewakili pusat kekuasaan mereka sementara yang lain mewakili pusat kekuasaan mereka. Dapat dikatakan bahwa kedua tempat tersebut memiliki prestise dan kekuatan militer yang tak tertandingi di dalam kekaisaran Phoenix Ilahi, dan bahkan jika salah satu tempat tersebut mencakup 7 negara langit yang mendalam, kedua tempat ini tetap tidak ada bandingannya. Saat Yunche mendekati kota Phoenix, tekanan yang menyebabkan jantung berdebar kencang dan udara panas menyambutnya. Ini adalah kedua kalinya Yunche mengunjungi tempat ini. Namun dibandingkan 3 tahun lalu, misi dan suasana hatinya kali ini sangat berbeda.
Saat dia melihat patung Phoenix yang mengangkat kepalanya dan melebarkan sayapnya saat memancarkan cahaya panas yang menyengat, dia tidak lagi merasakan rasa hormat dan kekaguman seperti yang dia alami 3 tahun lalu. Sebaliknya, apa yang terlintas dalam pikirannya adalah tanah terpencil di Blue Wind Nation, kota-kota yang telah menjadi puing-puing, warga negaranya yang telah kehilangan segalanya, dan medan perang yang penuh dengan darah dan berserakan dengan tulang belulang, tablet peringatan Chang Wan-he, air mata Chang Yue, sorak-sorai para prajurit Blue Wind, ratapan kemarahan dan keputusasaan si Kongdu. Api amarah dan kebencian berkobar di dadanya, dan membara dengan ganas. Dia tidak bisa melupakan alasan dia datang ke tempat ini dan misi yang harus dia selesaikan, dan dia pasti tidak bisa melupakan 50 juta orang yang bermandikan darah, orang-orang, dan kebencian terhadap sebuah bangsa yang hampir terlupakan oleh sejarah. Siapa ini? Ini adalah kota Phoenix, bukan tempat yang harus didekati oleh orang biasa sepertimu. Cepat pergi. Di depan gerbang kota Phoenix, seorang murid Divine Phoenix yang menjaga gerbang melangkah maju sambil berteriak pada Yun Ce dengan nada arogan. Mengapa orang ini tampak familiar? Murid lain yang berada di sebelah kanan murid pertama berkata sambil mulutnya miring. Yun Ce samar-samar menyipitkan matanya, dan dia dengan lembut berkata dengan nada yang paling datar, pergi dan laporkan pada Master Sektemu, Feng Hengkong, bahwa Yun Ce telah datang untuk mengunjunginya. Meskipun nadanya lembut dan lambat, setiap kata yang diucapkan mengandung niat membunuh yang mulai berbusa.